Oke, kita lanjut ke episode yang keempat. Nah, di sini Bapak akan jelasin basic-basicnya dulu. Basic tuh cara cepat untuk nurunin trigonometri dasarnya. Jadi misalkan kita hanya perlu ingat dua rumus ini. Misalkan kita punya sin AX. Nah, itu turunan pertamanya itu jadi apa? Jadi A cos AX. Nah, kalau misalkan ada fx sama dengan cos bx, berarti f aksen x-nya itu apa? Min b sin bx. Jadi kalau sin itu jadi cos, kalau cos itu jadi min sin. Cuman kalau misalkan di sini ada koefisien, berarti koefisiennya keluar. Jadi a cos ax. Terus kalau yang cosnya jadi min b sin x, kan gitu. Pokoknya kalau ada koefisiennya pindahin ke depan gitu ya. Kalau di sini sin setengah ax berarti ya setengah cos setengah x gitu. Coba kita lanjut ke contoh. Misalkan contohnya sin 8x. Kita nggak usah, kan harusnya gini nih pakai turun rantai. Misalkan sin 8x, itu kan sinnya dulu kita turunin jadi cos 8x. Nah, kemudian 8x-nya ini diturunin lagi jadi 8 kali 8. Nah, kemudian 8-nya kita pindah ke depan. Jadinya 8 cos 8x. Nah, itu kan caranya lama tuh. Mending kita langsung ingat-ingat rumus yang dua di atas. Jadi lebih cepat tuh. Jadi, sin 8x bisa jadi 8 cos 8x. Bisa langsung cepat. Nah, misalkan nih ada cos 9x dikurangi sin 7x. Bisa langsung. Cos itu apa? Min kan ya. Jadi, min 9 sin 9x. Terus sin 7x-nya jadi apa? Sin kan jadi cos. Jadi, min-nya tulis. 7-nya dari ini 7 cos 7x gitu. Jadi bisa lebih cepat. Misalkan contoh yang lain. Nah, ini nih sin 10x dikurangi cos 10x. Ya udah, 10-nya kedepanin dulu. Sin itu kan jadi cos tuh. Jadi 10 cos 10x ditambah, kan ini cos itu turunannya apa? Min kan, ada min. Jadi min sama min jadi plus 10 sin 10x gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sin, ininya jadi cos, kalau cos itu jadi min sin gitu. Jadi nggak perlu kita urai dulu kayak gini karena nanti lama. Langsung aja. Oke, lanjut ya. Nah, di sini Bapak mau review dulu tentang sudut-sudut berelasi. Jadi yang perlu diingat dari sudut-sudut berelasi adalah ini. Kan sudut itu di kuadran ada 4 tuh. Di siku-sikunya tuh. Ada 90. Ada 90 itu berubah. Kalau 180 itu tidak berubah. Kalau 270 itu berubah. Terus 360 itu tidak berubah. Jadi ada 4, 90, 180, 270 sama 360. Nah, berubah tidaknya tuh maksudnya apa? Di ininya apa? Penamaan trigonometrinya. Misalkan sin. Sin itu berubah jadi apa? Jadi cos. Begitu pula cos misalkan berubah jadi sin. Ini kayak waktu kelas 10 sebelum corona menyerang kan gitu. Nah, misalkan tangan. Tangan itu jadi kot tangan ya. Nah, kalau misalkan sekannya jadi sekan ya, CSC gitu. Nah, sekarang berarti yang harus diingat-ingat cuman ini ya, 7. 90 berubah, 180 tidak berubah, 270 berubah, 360 tidak berubah. Jadi 90 itu kadang suka diganti pakai radian. Misalkan 90-nya jadi pi per 2. Nah, kalau 180-nya jadi pi gitu, jadi nggak usah bingung. Tapi kalau misalkan sudutnya 45 kan nggak ada di sini nih, berarti kita nggak bisa pakai sudut berelasi. Terus misalkan 135, nah itu nggak bisa pakai sudut berelasi. Jadi yang hanya bisa pakai sudut berelasi ya cuman 4 ini, 90, 180, 270, 360. Oke, contoh nih. Jadi
Ini tuh sebenarnya prasyarat untuk soal yang mau dibahas nanti tuh. Misalkan ada sin pi min 2x. Jadi letak 90, 180, 270 sama 360-nya ini harus di depan. Di sini nih. Dikurangi 2x. Nah, ininya sih min atau plus nggak masalah. Di sini juga 2x, mau 10x, mau 100x juga nggak masalah. Yang penting syaratnya apa? Di sini harus di depan. Si sudut-sudut 4 ini tuh, depan. Gini. Kan pi itu berapa? Pi itu kan 180. Jadi ini sama aja sin 180 dikurangi 2x. Nah, kemudian kalau 180 itu berubah nggak? Kan tidak berubah. Jadinya jadi sin. Tetap sinnya tulis. Kalau misalkan ininya 90 min 2x, ya udah berarti jadi cos 2x gitu. Nah, kita bahas yang ini dulu. Ini kan 180. Jadi tidak berubah. Jadi sin tetap jadi sin, 2x-nya tulis, pi-nya hilang gitu karena sudah pakai rumus sudut berelasi. Tapi setelah itu ada langkah satu lagi, menentukan tanda di depan sin-nya. Di depan sin ini tandanya apa? Plus apa minus? Ya, tergantung dari kuadrannya. Coba lihat, ini kan 180 dikurangi sedikit sudut. 180 dikurangi sedikit sudut jadi kuadran berapa tuh? Kan kuadran 2. Kuadran 2 itu kan plus min min ya. Sin-nya itu plus, berarti ya kayak gini nih, tuh plus sin 2x. Jadi penamaan lainnya sin pi min 2x itu sama dengan sin 2x. Gitu. Jadi kadang ada yang harus dirubah dulu, kadang nggak ada gitu. Kadang langsung gitu. Ini mah kan harus diubah dulu. Kalau nggak dirubah biasanya nggak ketemu sih hasilnya. Coba misalkan cos 3x min pi per 2. Nah, di sini pi per 2-nya kan di belakang tuh. Berarti kita ubah dulu jadi cos min-nya keluar jadi pi per 2 dikurang 3x. Kan kalau min dikali pi per 2 kan min pi per 2. Terus min kali min kan jadi 3x gitu. Nah, kalau rumus cos terus di sini ada min, itu min-nya jadi hilang. Jadi cos pi per 2 dikurangi 3x. Nah, 90 berubah nggak nih? 90 kan berubah nih. Jadinya cos jadi apa nih? Jadi sin 3x. Cosnya jadi sin, 3x-nya tulis. Sekarang tentuin tandanya. Tandanya plus. Kenapa plus? Kan ini 90 dikurangi sedikit sudut. Jadi ada di kuadran 1. Kuadran 1 kan positif semua. Jadi plus sin 3x. Jadi dapat disimpulkan cos 3x dikurangi pi per 2 itu sama dengan sin 3x gitu.